Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Bareng, channel yang insya Allah akan membahas materi-materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol lonceng untuk kalian mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Bersama saya Dandi Surahman, mari kita Sinau Bareng. Hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran 1 di kelas 5 ya. Apa temanya? Kita lihat di sini, temanya adalah mari belajar Al-Qur'an surat At-Tin ya. Ini adalah pelajaran 1 di kelas 5. Jadi video ini silahkan kalian saksikan khususnya untuk para siswa-siswi SD kelas 5. Oke. Baiklah, kalau begitu kita lihat slide selanjutnya, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Apa sih tujuan kita atau hal yang ingin kita capai setelah kita mempelajari Quran surat At-Tin ini? Ya, tentu saja peserta didik yang pertama bisa membaca surat At-Tin dengan tartil. Dengan tartil maksudnya ya tentu saja dengan makharijul huruf, dengan tajwid yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Ya, kemudian tujuan yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin. Jadi siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar sudah harus bisa menghafalkan Al-Quran surat At-Tin ya. Harus bisa hafal. Kemudian tujuan yang selanjutnya, mengetahui makna Quran surat At-Tin dengan benar. Maksudnya apa sih isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat At-Tin itu? Dan yang selanjutnya, tentu saja kalian para siswa-siswi kelas 5 juga harus bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin. Sudah menjadi hal yang wajib di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalian harus bisa menulis tulisan Arab tentu saja. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kita juga ya harus memiliki perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Jadi nanti setelah kita mempelajari makna isi kandungan surat At-Tin, kita ya diharapkan bisa saling mengingatkan dalam hal kebajikan atau dalam hal kebaikan. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal dulu Quran surat At-Tin. Ya, Quran surat At-Tin itu kenapa dinamakan surat At-Tin? Surat At-Tin dinamakan At-Tin karena diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Jadi ayat pertama surat At-Tin itu wattini wazzaitun. Nah, jadi diambil dari kata itu ya sehingga dinamakan surat At-Tin. Oke. Kemudian selanjutnya surat ini adalah surah ke-95 dalam Al-Qur'an. Ya, surat ke-95 dalam Al-Qur'an. Kemudian jumlahnya ada 8 ayat ya. Ada 8 ayat surat At-Tin. Termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Kalau surat yang turun di Mekah disebut golongan Makkiyah. Tapi kalau surat yang turun di Madinah atau setelah Nabi hijrah disebut golongan surat Madaniyah. Oke, itu dia setelah kita sudah mengenal surat At-Tin ya, mulai dari surat ke berapa urutannya, berapa jumlah ayatnya ya, kemudian golongannya Makkiyah atau Madaniyah ya. Jadi sekali lagi surat At-Tin itu adalah surat yang urutannya ke-95, jumlah ayatnya ada 8 dan termasuk golongan surat Makkiyah atau turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Baik, selanjutnya ya, ini ada pendapat para ulama tafsir ya. Pendapat para ulama tafsir bahwa At-Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Jadi ayat pertama itu wattini wazzaitun. Jadi At-Tin menurut para ulama itu adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang di sana banyak tumbuh pohon tin. Kemudian watini wazaitun. Nih, zaitun itu ialah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihi salam di Baitul Muqaddas yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Jadi kalau watin kita ingat sama Nabi Nuh ya, wazaitun kita ingat sama Nabi Isa alaihi salam. Kemudian waturisinin
Bukit Sinai ialah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah, letaknya persis berada di luar tembok Yerusalem. Jadi kalau watini ingat sama Nabi Nuh, wazaitun ingat sama Nabi Isa, wa turi sinin ingat sama Nabi Musa alaihi salam. Kemudian wahadal baladil amin, kota Mekah yang aman ialah Mekah al-Mukarramah, ya. Kota ini sejak zaman jahiliyah sampai sekarang tetap terjaga dan terpelihara kesuciannya. Selain itu, Mekah adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Oh, berarti kalau wahadal baladil amin, kita ingat sama Nabi Muhammad SAW. Karena yang dimaksud dengan wahadal baladil amin ini adalah kota Mekah. Baiklah, itu pendapat ulama ahli tafsir tentang watini, wazaitun, waturi sinin, ya. Wahadal baladil amin. Oke, itu pendapat para ulama tafsir. Baik, selanjutnya kita akan membaca surat At-Tin, ya. Supaya kalian bisa menikmati bacaan dengan baik yang benar, mari kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Baiklah, bagaimana? Ya, sudah tadi kita saksikan tayangan bagaimana seorang anak, ya, membaca dengan suara yang sangat merdu, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya juga bagus. Kamu juga diharapkan bisa membaca surat At-Tin dengan nada yang seperti itu, makharijul huruf yang juga baik dan benar, tajwidnya juga baik dan benar. Oke? Pasti bisa kelas 5. Baiklah, ya, ini kita coba lihat membaca surat At-Tin, ya. Kita lihat satu persatu ayat dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim ini artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalian pasti sudah tahu. Ayat yang pertama, wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, ya. Kemudian ayat yang kedua, waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Tadi buah tin ingat sama Nabi siapa? Nabi Nuh. Buah zaitun ingat sama Nabi siapa? Ya, Nabi Isa. Waturi sinin ingat sama Nabi Musa alaihi salam. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini yang dimaksud adalah kota Mekah. Maka ketika wahadal baladil amin, kalian harus ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya, ya. Ayat yang keenam, illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Kemudian ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Nah, ayat yang ke-8 adalah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, ini adalah ayat dan terjemahan dari Quran surat At-Tin. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui kandungan dari masing-masing ayat yang jumlahnya 8 ayat surat At-Tin itu. Kita akan pahami bersama-sama apa sih isi kandungan yang terdapat dalam masing-masing ayat. Yang pertama ayat 1, ya.
Ayat 1, wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu terjemahannya. Apa sih maknanya? Apa sih kandungannya? Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna, ya. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengancarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun, itu tin ya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi itu penjelasan tentang buah tin dan buah zaitun. Kalian tahu seperti apa buah tin dan buah zaitun? Ini saya kasih tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini namanya buah tin. Contoh saja ya. Ini kamu dapat gambar dari Google banyak ya. Kamu cari di Google buah tin ini ya. Begini. Kemudian ini adalah buah zaitun ya. Jadi buah tin seperti yang di atas ini, buah zaitun seperti yang di bawah itu. Ya, ini untuk pengetahuan kalian saja. Di Indonesia memang agak sulit mencarinya ya. Oke, ini buah tin dan buah zaitun. Itu kandungan ayat yang pertama. Kemudian kandungan ayat yang kedua. Oke, kandungan ayat yang kedua, watini wazaitun waturisinin. Waturisinin ya. Waturisinin artinya dan demi gunung Sinai ya, dan demi gunung Sinai. Apa isi kandungan dari ayat kedua? Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai ya, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Jadi intinya Waturi Sinin itu Gunung Sinai. Kita makanya harus ingat kepada Nabi Musa ya, bilang Nabi Musa karena di situ ya dikenal dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Oke, itu kandungan ayat kedua. Kemudian kita lanjut ke kandungan ayat ketiga. Ya, ayat ketiga bunyinya wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Apa isi kandungannya? Kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadzal baladil amin adalah demi kota Mekah, demi negeri yang aman. Yang dimaksud adalah kota Mekah. Oke ya, itu ayat 1 sampai 3. Watini wazaitun waturisinin wahadzal baladil amin. Semuanya demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Sinai, demi kota Mekah yang aman. Ini berarti sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau demi berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Artinya makna yang akan disampaikan sangat dalam karena Allah bersumpah sampai dari pertama watin, wazaitun, waturisinin, wahadzal baladil amin. Sampai deminya ada 4. Berarti penting sekali pesan yang ingin disampaikan. Apa sih pesannya? Kita lihat pada ayat ke-4. Ya, ayat ke-4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa isi kandungannya? Kita lihat. Allah itu menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya tidak? Iya. Tidak ada makhluk lain yang sesempurna manusia. Ya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Ya, sedangkan hewan yang memiliki jasmani dan nafsu saja, ya manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi intinya bahwa jasmani dan rohani manusia, fisik dan
ya rohani manusia itu sangat sempurna. Tidak ada makhluk sesempurna manusia. Manusia dikaruniai akal. Tidak ada makhluk lain yang memiliki akal, ya. Tapi manusia juga punya nafsu, ya, jasmaninya juga bagus sekali sehingga kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Itu adalah manusia. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Ini kandungan ayat keempat dari surat At-Tin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk yang sangat baik, yang sangat sempurna itu adalah manusia, ya. Oke, itu ayat keempat. Ayat kelima, coba kita lihat ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ya, ini berlawanan dengan tadi ayat keempat. Ayat keempat Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akan tetapi bentuk yang sebaik-baiknya itu kemudian akan dikembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Lihat isi kandungannya. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya, ya. Jadi bahwa bentuk yang sempurna itu bisa turun menjadi sangat hina, asfala safilin, tingkat yang serendah-rendahnya, ya. Tadi diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna, tapi kemudian bisa diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang paling hina, ya. Itu ayat kelima. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang keenam, ya. Kandungan ayat keenam. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Makna isi kandungannya apa? Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, ya. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi Allah itu menyampaikan yang pertama, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, ya. Tsumma radadnahu asfala safilin, tapi kemudian akan diturunkan ke bentuk ke tempat yang paling hina, ya, asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Jadi udah paling sempurna diturunkan ke tempat paling rendah. Nah, kemudian illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada mereka yang tidak diturunkan ke tempat yang paling hina, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, ya. Ini ada isi kandungan ayat ke-6 dari surat At-Tin, ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau hina, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Seperti apa sih, ya, perilaku yang mencerminkan beriman dan melaksanakan amal soleh itu seperti apa? Nah, supaya kita tidak dijatuhkan ke tempat yang paling hina, maka kita harus melaksanakan iman dan amal soleh. Seperti apa ini contohnya? Ada beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, gemar bersedekah, kemudian ikhlas menolong. Ini contoh-contoh perilaku yang mencerminkan orang beriman dan beramal soleh, ya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ya, terus kenapa kamu itu kok nggak percaya sama hari pembalasan? Nih keterangannya, ya. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, ya. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan, ya. Jadi kalau sudah tahu bahwa kita itu harus beriman dan beramal soleh, kita harus percaya bahwa nanti setelah kita mati, ya, akan ada hari pembalasan yang akan membalas, ya, apapun perbuatan kita di dunia itu akan dibalas. Kalau perbuatan di dunia baik, ya akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Kalau perbuatan di dunia kita jelek, ya juga akan dibalas dengan keburukan di akhirat, ya. Begitu kita harus percaya akan datangnya hari
pembalasan. Oke, dan ayat yang terakhir ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan di dunia akan dibalas nanti di akhirat. Sekecil apapun kebaikan kita di dunia, maka akan dibalas juga kebaikan itu di akhirat. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan kita, kejelekan kita di dunia, itu juga nanti akan dibalas di akhirat. Ya. Itu materi untuk kelas 5 pelajaran 1 ya. Kelas 5 pelajaran itu tentang Quran Surat At-Tin. Baiklah. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa ya, nanti insya Allah ada evaluasi ya di deskripsi video ini. Silahkan kamu klik, kamu kerjakan soal-soalnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.